Berarti anggota dewan, kalau wali kotamu salah, wali kotamu membuat peraturan yang menyusahkan masyarakat, ngomong dong. Kamu wakil rakyat. Maka bicara. Kalau Bapak tidak bicara, Bapak dituntut. Kenapa? Karena diam. Tapi kalau sudah bicara, tidak dilaksanakan, lepas tanggung jawab sebagai anggota dewan. Kita bukan eksekutor, kita hanya legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber dan para netizen dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Sani. Di sini kami akan berbagi video-video dakwah. Kali ini dengan Ustadz Dasat Latif yang lagi viral serta menghebohkan dunia jagat maya, yang mana beliau dalam ceramahnya mengkritik keras para anggota dewan yang terhormat. Baik Bapak Ibu, agar tidak penasaran dan gagal paham, mari tonton terus video ini sampai selesai. Saudaraku yang terpilih anggota DPR, sedekahmu adalah perda. Jangan datang cuma tanda tangan tidur. Ada perda yang mau dibikin di lobi sama pengusaha, kau benarkan. Demi Allah tanda tangan itu nanti akan menyeretmu ke neraka. Dengar baik-baik para anggota dewan sebelum Bapak dilantik. Sudah? Bukannya bulan 10, tanggal 10. Tak? Iya, belum. Belum kan? Yang terpilih maksud saya. Yang sudah dan habis masanya, Bapak tinggal tanggung jawabnya itu 5 tahun. Yang belum dilantik, sebelum Bapak sesat, dan saya akan diminta tanggung jawabnya nanti di akhirat, saya akan berkata, saya sudah nasihati mereka. Saya sudah beritahukan mereka. Kalau dia tidak saya beritahu, maka dia tuntut saya nanti di akhirat. Ya Allah, saya tidak tahu. Saya tidak pernah diberitahu Dasat Latif. Maka saya akan berkata, bohong. Saya sudah kasih tahu di rumahnya Pak Jaya. Iya. Maka kewajiban ulama adalah mendakwakan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan meskipun 1 ayat. Kulil haqqu walau kana murram. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Maka saya katakan ini Pak. Jabatan 5 tahun. Dan demi Allah selama 5 tahun itu Pak, potong tangan saya kalau gajinya Bapak bisa beli private jet. Kecuali Bapak korupsi. Korupsi pun kayaknya tidak mampu Pak. Iya toh? Maka salah Bapak kalau mau jadi anggota DPR, mau jadi kaya. Salah. Pasti mencuri. Pasti mencuri. Tapi kalau Bapak mau kaya, jadi pengusaha tambang. Kaya itu. Tapi kalau jadi anggota DPR, Bapak harus niatkan, mewakafkan pikiran, hati, dan waktu untuk mengabdi. Namanya wakil rakyat. Sidin sabarataan. Ulun mau tanya. Kalau ada wali kota dengan wakil wali kota tinggi mana? Hah? Mana tinggi wakil? Swedia itu Pak, wakil rakyatnya lebih rendah gajinya daripada PNS kalau di Indonesia. Apa kata mereka rakyat? Ngapain kami gaji mereka tinggi-tinggi? Untuk apa kami gaji tinggi-tinggi? Nggak, kerjanya juga nggak jelas. Kami yang bayar pajak. Lalu kamu nggak urus kami, untuk apa kau digaji tinggi-tinggi? Maka kalau Bapak mau kaya, salah kalau jadi anggota DPR. Tapi kalau cari amal dan sedekah, itu tempatnya paling cocok. Bagaimana cara bersedekahnya? Bukan sedekah dengan bagi-bagi jilbab. Berapa gajinya Bapak? Jadi kalau mengandalkan proposal, kalian juga rakyat jangan selalu bawa proposal ke anggota DPR. Berapa gajinya kasihan? Datang ini Pak Dewan yang terhormat. Ini ada kasihan. Gajinya berapa? Maka anggota DPR sedekahnya adalah pengabdian. Pengabdiannya bicara. Bapak tahu posisinya anggota DPR kalau kita berjamaah? Imam. Wali kota. Anggota DPR itu dia di sini. Di belakangnya imam sebelah kanan.
belakangnya imam, sebelah kanan. Itu anggota DPR. Kalau imam salah, ini yang luruskan. Semestinya imam ruku, dia langsung sujud. Anggota DPR bicara dong. Apa dia bicara? Bukan dengan memaki, bukan dia tendang. Imam salah kok. Enggak juga dia dorong kepalanya. Bodoh ini. Tidak. Apa dia ucapkan yang di belakang? Subhanallah, Maha Suci Allah. Berarti anggota dewan, kalau wali kotamu salah, wali kotamu membuat peraturan yang menyusahkan masyarakat, ngomong dong. Kamu wakil rakyat. Maka bicara. Kalau Bapak tidak bicara, Bapak dituntut. Kenapa? Karena diam. Tapi kalau sudah bicara, tidak dilaksanakan, lepas tanggung jawab sebagai anggota dewan. Kita bukan eksekutor, kita hanya legislatif. Legislatif itu berbicara, haknya berbicara. Cuma bagaimana kau jadi anggota DPR kalau kau tidak tahu bicara? Ada anggota DPR tidak tahu bicara, banyak. Benar Pak. Anggota dewan itu kalau bicara belajar demokrasi, anggota dewan itu memang dia bicara. Hak konstitusinya dilindungi undang-undang. Bapak bicara dalam gedung DPR, itu dilindungi undang-undang. Maka kalau berbicara, bela hak rakyat, jangan diam. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak peduli karena suara diam, suara suara ha. Itu kan dibilang Iwan Fals, wakil rakyat bukan terusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Sudah digaspol hari ini. Untung Bapak ada di sini. Untung Bapak hadir. Supaya apa? Ada peringatan. Inilah yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang disebut saudara sejalan, seiring seperjuangan. Inilah yang disebut watawaso bil haq, watawaso bis sabar. Nah, cuma salahnya anggota dewan kita prestise, gengsi, wibawa. Mau dibilang anggota dewan, itauwah. Kalau orang di Sulawesi, itauwah. Anggota dewan, itauwah. Wih, hebatnya. Meskipun tidak tahu itu bicara. Dewan, ngomong Pak. Saya menyarankan kepada anggota DPR, senjata paling ampuh Bapak adalah ngomong. Dialog. Wakil rakyat, penyambung lidah rakyat. Apa maunya rakyat, Bapak ngomong. Maka saya sarankan kepada Pak Jaya, anggota DPR Nasdem setingkat provinsi, kumpul mereka, latih mereka public speaking. Latih mereka berbicara. Bagaimana meyakinkan? Itu kerjaan saya Pak. Bapak lihat saya ceramah. Coba lihat ceramah saya. Hampir semua golongan senang. Dari orang tua sampai anak-anak kecil senang dengar ceramah saya. No, dimaki-maki dia tidak tersinggung. Coba lihat di ceramah YouTube saya. Mana ada yang berani maki-maki jenderal? Kenapa? Karena saya punya public speaking. Bicara yang baik. Sampaikan tujuan kita tanpa menyinggung perasaannya orang. Ini Bapak harus punya. Bayangkan kalau Bapak pidato. Kampanye, meyakinkan orang. Insya Allah. Kalau niatnya membela rakyat. Bapak di penjara sekalipun jihad, itulah penjara seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf. Maka Bapak-bapak dewan yang mulia, jadikan jabatan sebagai anggota dewan sedekah buat rakyat. Bayangkan kalau Bapak bikin, kan DPRD itu punya 3 fungsi. Pertama namanya fungsi legislasi. Membuat undang-undang kalau dia DPR. Kalau dia di daerah DPRD namanya. Perda namanya. Dia yang bikin. 2 itu ada hak inisiatif. Ada hak dari pemerintah masukkan. Wali kota masukkan, dipelajari, dilihat. Maka disebut Ramperda, rancangan peraturan daerah.
Anggota DPR punya inisiatif sendiri. Ini bikin, lalu diajukan, diterima, ketok palu, tak. Pemerintah laksanakan, diawasi oleh Satpol PP. Itu satu, hak legislatif. Yang kedua, disebut fungsi budgeting. Apa itu? Mengatur keuangan. Itulah sebabnya dia pergi reses. Cuma kadang-kala anggota DPR kita resesnya palsu. Ada fotonya. Ada tanda tangannya. Tapi di rumah dibikin. Nggak dia datang ke masyarakat. Masyarakat juga goblok. Kenapa kau tanda tangan? Cuma dikasih modal nasi bungkus harga 25.000. Pembeli bensin 100. Padahal lebih banyak lagi diambil itu anggota dewan. Siapa suruh kau panggil saya? Jangan marah Pak ya, jangan marah Pak. Supaya Bapak punya bekal. Itulah sehingga pergi reses. Dia pergi reses itu menerima aspirasi. Pak Desa, apa yang kau butuhkan di sini? Kan namanya reses itu Bapak datang ke dapil. Datangnya pun diongkosi. Bapak apa? Kepala desa. Desa ini apa kebutuhannya? Kami butuh jembatan Pak. Oke, sudah. Sudah itu hasil reses dipanggil kepala yang bersangkutan. PU kalau misalnya jembatan. Rumah sakit, kalau misalnya kesehatan di dinas kesehatan. Panggil mereka. Nih, sudah, anggarkan. Bikin anggaran. Sekian anggarannya. Berapa jembatan? Jembatannya berapa ongkosnya? 10 miliar. Kadangkala sudah bocor di situ. Pernah dengar ceritanya? Kontraktor di akhirat. Kan ini SMS-an antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dia bilang penghuni sorga, bagaimana kabarmu di situ? Wah, ndak ada enaknya di sini. Di blender terus kita. Ndak ada kesempatan ngopi, hancur kita di sini. Kata penghuni neraka, pian di situ berapa gimana? Wah, bujur banyak, bagus bener di sini kita. Enak, 1 laki-laki 7 bidadari. Baru dibayangkan sudah ada. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Boleh aja. Terus bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, kan penghuni neraka Pak kreatif, cerdas. Gampang. Kita bikin jembatan. Kamu bikin jembatan dari surga, kami juga dari neraka bikin jembatan. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Waktu pekerjaan 3 hari. Keluar pemenang tender. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas efektif efisien selesai. Di tengah. Sampai di tengah penghuni neraka lihat-lihat. Kenapa ini jembatan dari surga kada mulai-mulai? Teriaklah ini penghuni dari neraka. Kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata dari dalam surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran. Nggak tahu dia bikin kali-kali kalkulatornya selalu salah hitungan semennya. Ayo. Nah, mereka ini Pak Dewan, reses itu fungsinya menangkap aspirasi. Apa yang diinginkan di dapil kita. Sudah itu kita panggil, Bapak Dewan punya hak untuk memanggil mitra kerja namanya. Saya tidak tahu hafal betul. Komisi apa? Kalau pembangunan, komisi apa kalau kesehatan, komisi apa kalau ekonomi, komisi apa kalau pemerintahan, itu sudah dibagi-bagi. Cuma kadang-kala anggota dewan dia senang komisi yang basah. Ingat Pak Dewan, di komisi yang basah itulah orang tenggelam. Sudah susun anggaran, sudah itu disebut fungsi budgeting. Yang ketiga ada disebut fungsi kontrol. Fungsi pengawasan. Pak Dewan berhak menegur pemerintah. Kenapa itu anggaranmu salah guna? Kenapa itu perda kau tidak jalankan? Bapak punya hak sebagai wakil rakyat. Tiba-tiba ada jalan ditutup. Itu mengganggu masyarakat. Pak Dewan punya hak untuk menegur. Sebagai wakil rakyat. Kenapa jalan itu ditutup? Tidak pernah dibicarakan di Dewan. Rakyat mengeluh dengan itu. Itu kalau Bapak lakukan seperti ini, insya Allah Bapak di dunia anggota DPR
Bapak disebut yang terhormat, di akhirat juga insya Allah sama-sama Rasulullah di akhirat. Tapi kalau bapak hanya kejar proyek, salah gunakan reses, di dunia kau anggota dewan terhormat, di akhirat kau akan abadi dalam neraka. Pilih mana? Pilih mana? Anggota DPR 5 tahun Pak, 5 tahun demi Allah, kalau untung terpilih lagi. Kalau tidak untung, wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi dosanya dibawa sampai mati. Ini bersyukur Bapak, belum dilantik, sudah dapat pembekalan luar biasa. Ya Allah, saya sudah sampaikan kepada mereka. Saya lepas tangan. Tinggal mereka menjalankan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.